Coba lo jujur, di antara semua hewan yang punya predikat menjijikan atau misterius, mana yang paling bikin lo mikir 2 kali? Kalau gue sih belut, hewan licin yang hidup di lumpur. Tapi, gimana kalau belut ini ternyata bukan belut dan dia hidupnya di darat? Bahkan sempat bikin heboh warga seKalimantan karena munculnya sampai ratusan ekor secara tiba-tiba. Ini bukan cerita fiksi horor. Ini adalah kisah nyata tentang hewan yang saking anehnya, warga bingung mau nyebut dia apa. Belut raksasa, ular yang kakinya hilang, atau cacing tambang yang kena radiasi. Di episode Faktaverse kali ini, kita akan bongkar tuntas misteri yang dinamakan ratusan belut misterius Kalimantan dan mengungkap wujud aslinya yang lebih mind-blowing dari yang lo bayangin. Bayangin gini, lo lagi asyik minum kopi di teras. Tiba-tiba, tetangga lo teriak histeris. Lo lari ke sumber suara, dan di sana, di tanah becek bekas hujan semalam, ada puluhan, bahkan mungkin ratusan, hewan licin yang bentuknya persis kayak belut. Tapi kulitnya tebal dan kepalanya agak tumpul. Ini bukan kejadian 1-2 kali. Di berbagai daerah di Kalimantan, terutama setelah banjir atau hujan deras yang intens, fenomena ini sering banget terjadi. Wajar kalau warga langsung nyebutnya belut atau ular. Kenapa? Karena secara visual, dia licin, memanjang, dan gak punya kaki. Ini adalah cara termudah otak kita mengkategorikan sesuatu yang baru. Masyarakat awam, bahkan beberapa media lokal awalnya menyebutnya belut aneh atau cacing raksasa. Logikanya gini, kalau bukan belut, ya berarti dia semacam cacing. Pokoknya yang hidup di tanah dan bentuknya kayak tali. Tapi, begitu para peneliti turun ke lapangan, mereka cuma senyum-senyum aja. Karena hewan ini punya identitas yang jauh lebih keren dan purba. Ini adalah misteri yang muncul karena habitatnya yang super tersembunyi. Mereka hidup di bawah tanah, menggali terowongan. Kita bisa ibaratkan kayak melihat artis Hollywood tiba-tiba nongkrong di warung kopi dekat rumah lo. Kita tahu dia beda, tapi kita nggak tahu persis kenapa dia ada di situ, dan kenapa dia munculnya rame-rame. Ternyata, kemunculan masal itu adalah sebuah pesan alam. Hujan deras membuat terowongan mereka kebanjiran, dan mereka terpaksa naik ke permukaan untuk bernapas, mencari tempat yang lebih kering. Jadi, setelah kehebohan meredah, tim Faktaverse bisa pastikan, hewan ini bukan belut. Sekarang, mari kita bongkar identitas aslinya. Hewan yang bikin geger itu adalah Cecilia, atau dalam bahasa Inggris disebut Caecilian. Dan ini bagian yang bikin lo terkejut. Cecilia ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan belut, ikan, atau ular. Dia adalah kelompok amfibi. Betul, amfibi. Kalau lo bayangin amfibi itu cuma katak, kodok, atau salamander, lo salah besar. Cecilia ini adalah ordo ketiga dari kelas amfibi, namanya Gymnophiona. Kalau dianalogikan, mereka ini kayak sepupu jauhnya katak, tapi yang udah lama banget hilang dan gak pernah ketemu di reuni keluarga. Kenapa dia masuk amfibi, bukan yang lain? Karena Cecilia punya 2 fase kehidupan penting, walaupun gak sejelas katak. Mereka punya kulit yang berlendir, sebagian spesies butuh air untuk berkembang biak, dan mereka punya kelenjar lendir yang membuat kulitnya bisa bernafas. Tapi yang paling mind-blowing adalah evolusinya. Jutaan tahun lalu, nenek moyang mereka punya kaki. Tapi karena mereka memilih gaya hidup fosorial, alias menggali dan hidup di bawah tanah, kaki itu jadi nggak relevan. Jadi, evolusi menghilangkan kaki mereka karena lebih efektif bergerak kayak cacing atau ular di dalam terowongan sempit. Keren kan? Mereka memilih untuk jadi ahli terowongan daripada ahli lompat. Jadi, kalau lo lihat mereka, lo lagi lihat sejarah evolusi yang sangat ekstrim. Seekor amfibi yang menolak daratan atas dan memilih gelapnya tanah sebagai rumah ababi. Cecilia bukan cuma aneh karena tanpa kaki, tapi seluruh anatomi tubuhnya adalah kumpulan fitur anti-mainstream. Kalau kita bedah sedikit keunikan tubuh mereka, ini akan lebih seru. Pertama, sensor wajah yang lebih canggih dari mata. Mata Cecilia itu kecil, seringkali tersembunyi di bawah lapisan kulit, bahkan nyaris buta. Kenapa? Karena di bawah tanah, mata nggak ada gunanya. Sebagai gantinya, mereka punya sepasang tentakel kecil yang bisa mereka julurkan di antara mata dan hidung. Tentakel ini bukan buat makan, tapi buat sensor. Ini adalah detektor kimia super sensitif. Kalau kita di warung kopi pakai indera penciuman untuk tahu kopi kita udah matang atau belum, Cecilia pakai tentakel ini untuk mencium lingkungannya, mendeteksi mangsa, dan menghindari bahaya, bahkan dalam kegelapan total. Jadi, dia bergerak bukan dengan melihat, tapi dengan merasakan kimiawi tanah di sekitarnya. Kedua, kulit tebal yang punya rahasia beracun.
kulit Cecilia itu sangat tebal, berotot, dan sangat berlendir. Lapisan lendir ini bukan cuma untuk menjaga kelembapan. Beberapa spesies Cecilia punya kelenjar racun di kulitnya. Walaupun racunnya nggak mematikan buat manusia, itu cukup ampuh buat bikin pemangsa kayak ular atau burung kapok mencoba memakannya. Kalau lo pikir cuma katak yang beracun, Cecilia juga bisa jadi penantang serius. Ketiga, sisik tersembunyi. Ini adalah anomali langka di dunia amfibi. Walaupun mereka amfibi, beberapa Cecilia ditemukan punya semacam sisik kecil yang terbuat dari tulang di bawah kulitnya. Ini adalah sisa-sisa evolusi yang sangat purba dan unik, sesuatu yang jarang banget lo temukan pada amfibi modern lainnya. Ibaratnya, Cecilia ini menyimpan artefak kuno di dalam kulitnya sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling brutal, paling aneh, dan paling heroik dari kisah Cecilia. Cara mereka membesarkan anak. Ini adalah fakta yang bikin para ilmuwan pun geleng-geleng kepala. Cecilia bereproduksi dengan cara yang unik di kalangan amfibi, yaitu pembuahan internal. Jadi jantan dan betina kawin seperti kebanyakan mamalia atau reptil. Setelah itu, betina akan bertelur di dalam lubang di bawah tanah, dan dia akan menjaga telur-telurnya dengan sangat protektif, bahkan melilitkan tubuhnya di sekitar telur-telur itu. Tapi, kejutan terbesarnya muncul setelah telur menetas. Begitu bayi-bayi Cecilia keluar, mereka nggak langsung mencari cacing atau larva kecil. Mereka langsung menyerbu sumber nutrisi yang paling dekat dan paling tebal, kulit induk mereka sendiri. Fenomena ini disebut dermatofagi atau memakan kulit. Jadi, sebelum bayinya menetas, induk Cecilia akan menumbuhkan lapisan kulit luar yang super tebal, kaya akan lemak dan nutrisi. Begitu bayi menetas, mereka akan menggunakan gigi khusus mereka untuk menggerogoti dan memakan lapisan kulit tebal ini. Lo bayangin, ini adalah makanan pertama sang anak, dan itu adalah kulit ibunya sendiri. Induk Cecilia akan tetap diam, membiarkan anak-anaknya mengupas lapisan kulitnya. Dalam beberapa hari, induk akan menumbuhkan kulit baru, dan siklus ini akan berulang sampai si anak cukup besar untuk berburu sendiri. Kalau kita bawa ke analogi warung kopi, ini bukan cuma sekadar ibu memberi makan anaknya. Ini adalah ibu yang menyediakan buffet gratis dari tubuhnya sendiri, berkali-kali. Ini menunjukkan tingkat pengorbanan parental yang gila-gilaan, dan mungkin menjadi alasan kenapa Cecilia bisa bertahan hidup di lingkungan bawah tanah yang keras dan minim sumber daya. Jadi guys, lain kali lo dengar ada heboh ratusan belut misterius di Kalimantan, lo sekarang tahu fakta sebenarnya. Mereka bukan belut, bukan ular, apalagi cacing biasa. Mereka adalah Cecilia, amfibi purba tanpa kaki, dengan sensor canggih di wajah, kulit beracun, dan punya ritual pengorbanan ibu yang paling heroik dan mengerikan di dunia hewan. Mereka adalah pengingat bahwa di bawah kaki kita, di tanah yang kita injak setiap hari, tersembunyi jutaan misteri evolusi yang jauh lebih aneh dan keren daripada yang kita lihat di permukaan. Gimana menurut lo? Apa lo pernah ketemu langsung dengan Cecilia ini? Komen di bawah, kasih tahu pengalaman lo. Jangan lupa, kalau lo suka konten deep dive kayak gini, tekan tombol like, share ke teman tongkrongan lo, dan subscribe ke Fakta First. Karena masih banyak lagi fakta-fakta mind-blowing yang siap kita bongkar tuntas. Sampai jumpa di episode berikutnya.